Swastiastu, tabea salamat, lingkungan latai, salam sahujud, karende malempang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yustika Lestari, NIM 2200050, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandehen atau dharma wacana mengenai upacara ritual keagamaan yang ada di Desa Bujol, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, yaitu tentang upacara nahunan. Umat sedharma yang dikasihi Tuhan Raja Langit, tidak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Raja Ta'ala karena atas berkat karunia-Nya kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan hingga sampai hari ini. Dalam pandehen atau dharma wacana ini saya mengambil nas panaturan pasal 19 ayat 9 sampai 11 sebagai dasar saya dalam menyampaikan pandehen mengenai upacara nahunan ini. Sebelum saya menyampaikan pandehen atau dharma wacana, saya akan membacakan nas panaturan pasal 19 ayat 9 sampai 11 yang demikian. Panaturan pasal 19. Kamelu putak bulau jenjulan kerangan limut batu kemasan tambun luas atau manak tatup telu uras satue palus maluput hajat niat dengan ranying hatala. Ayat 9. Amun jari umet tetahi jadi anak ewen telu sasar hai sasar barigas tuntang ampin puser jadi balumpeng anak ewen telu jatun pamparesen tuntang pahaban. Ayat 10. Kilen kea huang sinde andau menyamai tunggul garing janjahunan laut ewen besawa kamelu putak pulau janjulan karangan limut batu kemasan tambun mingat kekare janji hajat niat dan hendak menaur parapah dengan ranying hatala tuntang jata balawang pulau. Ayat 11. Te manyamai tunggul garing janjahunan laut ewen besawa kamelu putak bulau janjulan kerangan limut batu kemasan tambun palus batiru kerangka madu manahunan menampak anak-anak kaewen telu ayak maluput parapah karena jete tumun janji hemen heluhuran dengan ranying hatala tuntang dengan jata balawang pulau sai. Nah, demikian nas panaturan pasal 19 ayat 9 sampai 11 yang mana menceritakan tentang kamelu putak bulau jenjulan kerangan limut batu kemasan tambun melahirkan anak laki-laki kembar 3 yang mana dari ketiga anak penyamai tunggul garing dan kamelu putak bulau ini yang merupakan yang keturunannya itu mendapat bagian kematian yaitu Raja Bumi. Nah, di sini menyamai tunggul garing dan kamelu putak bulau mereka berdua berpikir untuk melaksanakan upacara nahunan untuk memberikan nama kepada ketiga anaknya. Dan selain itu upacara nahunan ini dilakukan oleh mereka berdua sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih mereka berdua kepada Ranying Hatala dan Jata Balawang Bulau karena telah mengabulkan semua permintaan mereka berdua, yaitu mulai dari kamelu putak bulau mengandung hingga ia melahirkan ketiga anaknya. Ia diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Ranying Hatala. Kemudian juga ketiga anaknya dari sejak lahir sampai semakin besar, ketiga anaknya diberikan kesehatan pula, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Itulah sebabnya mengapa mereka berdua mengadakan ataupun melaksanakan upacara nahunan. Nah, umat sedharma yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Ranying Hatala, apakah upacara nahunan ini wajib dilaksanakan atau tidak oleh kita atau bagi kita
keturunan Raja Bunu yang ada di Pantai Danau Kelumen. Dari Nas Panaturan pasal 19 ayat 9 sampai 11 tadi dapat kita ketahui bahwa upacara nahunan ini tidak hanya pada saat sekarang atau pada zaman sekarang, tetapi upacara nahunan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang atau leluhur kita, tatuyang kita, yaitu Manyame Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau yang melaksanakan upacara tersebut untuk ketiga anaknya. Artinya upacara nahunan ini wajib bagi kita untuk melaksanakannya karena ini sudah diturunkan oleh tatu kita untuk kita laksanakan, karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kita anak keturunan Raja Bunu yang mendapat bagian kematian dan tinggal di Pantai Danau Kelumen itu tentunya akan mengikuti tata cara upacara pelaksanaan, baik itu dari tingkat kelahiran, kehidupan, kematian yang berasal ataupun yang diturunkan dari tatu kita Manyame Tunggul Garing, Jenjangan Laut dan Kamelu Putak Bulau kepada ketiga anaknya, terutama kepada tatu kita yaitu Raja Bunu. Nah, meskipun upacara nahunan ini sama-sama diturunkan oleh tatu kita yaitu Manyame Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau kepada kita anak keturunan Raja Bunu yang ada di Pantai Danau Kelumen, tentunya upacara nahunan ini memiliki perbedaan dan juga memiliki persamaan di setiap daerah dan di setiap tempat. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ataupun menanggapi perbedaan tersebut? Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tidak perlu menyamakan tata cara pelaksanaan baik itu sarana prasarananya di setiap daerah ataupun di setiap tempat. Yang perlu kita lakukan adalah kita sama-sama menjaga dan melestarikan, meningkatkan pelaksanaan tata cara upacara nahunan ataupun upacara keagamaan yang lainnya yang ada di daerah kita masing-masing. Di daerah saya atau di desa saya, yaitu di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, biasanya upacara nahunan ini dilaksanakan oleh beberapa orang, yaitu ada mantir basarah, ada bidan yang membantu pada saat proses persalinan, kemudian ada beberapa orang tua, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipilih oleh orang tua si bayi untuk membantu dalam pelaksanaan upacara nahunan. Mantir basarah di sini dia bertugas sebagai pemimpin basarah pada saat pelaksanaan upacara nahunan. Kemudian mantir basarah ini juga yang bertugas untuk melaksanakan pemberkatan kepada si bayi. Nah, kemudian bidan ini dia bertugas untuk menyedingin dan memandikan si bayi ke sungai. Nah, kemudian yang orang tua atau tokoh agama atau tokoh masyarakat ini tadi juga ditugaskan untuk menyedingin si bayi dan juga diminta untuk memberikan nama kepada si bayi, yang mana dari ketujuh nama yang dibuatkan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat itu tadi yang akan dipilih oleh orang tua si bayi. Kemudian adapun talatah nahunan yang biasanya digunakan pada upacara nahunan yang ada di daerah atau di desa saya, yaitu yang pertama itu ada sawang, uwe ranti hentingang, ranying pandere bunu.
yang mana ketiga benda ini diikat menjadi satu menggunakan tenggang Bulau Sangkalemu, yang mana ini berfungsi sebagai pegangan bagi si bayi pada saat pelaksanaan pemberkatan oleh mantir besar tadi. Sawang yang diikat dengan ueran tian tingang dan ranjing penderbu ini dipegang sambil menginjak, yaitu ada batu asa, kemudian ada uru sambelum, uru tuntung, dan uru lewu yang juga diikat menggunakan tengang. Nah, ini yang diinjak oleh si bayi pada saat pelaksanaan pemberkatan oleh mantir besar. Kemudian ada beberapa sesajen, yaitu ada manuk darung tinggang atau ayam yang berwarna putih yang dibunuh dan diambil darahnya, kemudian dimasak bulat. Kemudian ada ketupat jagau, ketupat perut, ketupat sinta, ketupat sembawa, kemudian ada kue cucur, kue gegatas, kue putu, gulungan ayam, kemudian ada huas, ada sangkaruk, kemudian ada sasagun. Selain itu juga ada sadiri, yang mana sadiri ini dibuat dari tepung berbentuk manusia. Nah, sadiri ini biasanya disimpan di sebuah talam, yang mana biasanya itu juga ada tanteluh, manuk darung tinggang, kemudian juga ada ketupat jagau dan ketupat pehuk, kemudian ada hambaruan, kemudian ada duit sing hambaruan, kemudian ada siparuku yang mana semuanya ini disimpan dalam satu talam. Kemudian ada yang namanya adap-adap. Adap-adap ini yaitu piring yang disusun sebanyak 7 piring, yang mana setiap piring ini berisi beras, duit singa hambaruan, dan juga siparuku. Nah, kemudian ada parapen, ada tampung tawar, ada minyak bangkang hasil lantingang, kemudian ada kelapa, kemudian ada penduduk. Nah, penduduk ini yaitu panci yang berisi beras, yang di dalamnya itu ada dimasukkan kelapa, 1 biji kelapa tua, kemudian ada tapih atau bahalai yang baru, kemudian ada sembako yang dibungkus di sebuah plastik kecil yang dimasukkan ke dalam panci atau mangkok beras yang berisi kelapa dan tapih tadi. Nah, tentu dari talatah Nunan yang saya sebutkan tadi memiliki perbedaan di setiap daerah ataupun di setiap tempatnya, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sesama kita umat Hindu Kaharingan dimanapun berada. Nah, marilah kita sama-sama menjaga dan melestarikan adat budaya dan ritual keagamaan yang ada di daerah kita masing-masing agar dapat terjaga dan terlestarikan dengan baik. Mari kita sama-sama meningkatkan agar pelaksanaan upacara ritual keagamaan di daerah kita ke depannya itu bisa menjadi semakin lebih baik lagi, dan agar adat budaya dan upacara-upacara ritual keagamaan kita ini tidak hilang seiring berkembangnya zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Pandehen atau Dharma Wacana ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan menggunakan taraman Santi. Om Santi 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 Om Santi.